Kayak udah di-record nih. Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram Al-Ustadz Willy wa talibun wa talibat fi hadhil fursah. Ismahuli anwarifa a'dha'i majmu'ah wa hiya Asif Taufik Rahman wa ana nafsi Mustafa Sahal wa Rahmah Habibah. Nahnu sanuhawil an nuqaddima lakum tahtal maudu syahadatul ghair ila akhiril istiqra. Mubasyaratan ilal mutakallim awal Asif Taufik Rahman. Falyatafaddal mashkura. Baik, asykurukum ala aqulu syukran li ra'isil jalasa alladhi qad a'tani fursatan li atakallam an syahadatil ghair min ma'naha wa anwa'iha wa tamhisiha. Ikhtisar lil waqti sa'abda bismillahirrahmanirrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Taib, syahadatul ghair. Syahadatul ghairi hiya kullu khabarin yadullu bihil ghairi ilaina natijatan limusyahadatihi aw tajribatihi al-khassah sawa'un kana dhalikal khabaru ilmiyan aw ghairu ilmi. Jadi kesaksian orang lain. Kesaksian orang lain adalah setiap berita yang ditunjukkan orang lain kepada kita sebagai hasil pengamatannya atau pengalamannya sendiri. Apakah berita itu ilmiah ataupun tidak ilmiah. Wa syahadatul ghairi masdarun min masadiri ilmina bil asya. Dzalika anna al-insan la yastati'u an yastaqilla bi abhathihi kulliha fayushahidu wa yujarribu bi nafsihi wa la ya'khudhu an ghairihi syai'an innahu idza iqtasara ala dzalika lam yahsul min al-ilmi wa lam ya'rif minhu illa qalilan. Lidzalika kana la budda lil bahithi an yasta'ina bi ara'il ghairi wa bi akhdhi anhum ara'ahum wa khassatan fi maddati takhassusihim. Dan kesaksian dari sumber atau kesaksian orang lain merupakan sumber dari sumber segala pengetahuan kita, karena seseorang tidak dapat bersifat independen dari setiap penelitiannya. Jadi ketika dia menyaksikan dan maka dia menyaksikan, kemudian mencoba dan mengalami sendiri dan tidak mengambil dari siapapun. Dia menggunakan pendapat orang lain dan mengambil dia menggunakan pendapat orang lain dan mengambil dari mereka pendapat mereka, terutama dalam ranah spesialisasi mereka. Fattabibu mathalan ya'khudhu bi syahadatil ghair fa ya'khudhu an 'alimil asyi'ati tashkhisal mard wa tahdida makani wa an 'alimil kimia khawasul anasir wa mada ta'thiruha fil ajsam. Walidzalika naral atibba'u yastafidu ba'dhum min ba'd. Fattabibul batini yastafidu min tabibul asnan wa abahathihi wa min tabibis sadri sahihi wa min tabibis sadri
sahihun araihi wa min tabibul asyiati wa tahdidihi lamma kana lima kanid da'i wa min huna naral katsirina minal atiba'il an yuhawwiluna mardahum ila atiba'in makhsusin liya'rifu miqdara tashkhisihim lil mardi fayastafiduna min khubratihim wa ilmihim. Contohnya ketika seorang dokter mengambil pendapat dari orang lain, syahadatul ghair ya, kesaksian. Jadi dia mengambil dari ranah radiologis, radiologi diagnosis penyakit serta tempat penyakit tersebut, dan dari dunia kimia, dari ranah kimia, dokter mengambil sifat-sifat unsur dan sejauh mana pengaruh hal itu terhadap tubuh, serta mengidentifikasi tempat penyakit tersebut. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa banyak dokter sekarang yang memberikan rujukan atau merujuk pasiennya ke dokter khusus untuk mengetahui sejauh mana diagnosis penyakit mereka dan mendapatkan manfaat dari pengalaman dan pengetahuan mereka. Wa yumkinuna an nuqassima syahadatal ghairi min jihati taslim biha wa adamihi ila anwa'il atiyah. Dan kita dapat membagi syahadatul ghair ini menjadi beberapa jenis, yaitu ada 4. Fal awwalu ma yajibu taslimu bihi ba'da tamhis. Wadzalika indama yaqumu syakhsu bi nafsihi bitathabbuti wa tahaqquqi min kalamil ghair wal istidlali alaihi indal qudrati ala dzalik. Yang pertama, apa yang harus diterima setelah pemeriksaan ketika seseorang secara personal memverifikasikan dan memverifikasi pendapat orang lain dan menyimpulkannya ketika dia mampu melakukannya. Wasani ma yajibu taslimu bihi min ghairi tamhis. Wa dzalika mithlu syahadatil ulama fi maddati takhassihim. Dan kedua adalah apa yang harus diterima tanpa pengecekan atau pemeriksaan. Dan seperti itu contohnya kesaksian para ulama dalam satu hal yang berkaitan dengan ranah mereka. Wasalis wa minha ma yajibu rafduhu wa adamu qabulihi wa dzalika kal akhbari wasyahadat allati ta'ti min jahil aw kadhib aw an yakuna al khabaru mukhalifan li asli min usuliddin aw lima athbatahu al ilmu sahih. Dan termasuk apa yang harus ditolak dan tidak diterima. Seperti itu contohnya adalah berita atau kesaksian yang terjadi secara jahil ya, atau tanpa ilmu, au kadhib atau secara bohong, atau jika berita itu bertentangan dengan salah satu dasar agama atau yang telah terbukti dengan pengetahuan atau penelitian ilmiah. Warabi wa minha ma nashaqqu fi qabulihi wa dzalika inda adami tahaqquq min sidqihi aw butlanihi. Dan termasuk juga apa yang kita ragukan ketika kita menerimanya, apabila kita tidak bisa memastikan hal itu benar atau salah. Tamhisu syahadatul ghair, sertifikasi atau sertifikasi kesaksian orang lain. Karena la budda min tamhisi syahadatihi wa ta'kidi min sidqiha wa dzalika imma an yakuna bi tariqin mubashir aw ghairi mubashir. Fa akhbarul mu'arrikhina mathalan la yumkinu tamhisuha ila bi tariqin ghairi mubashir. Wa dzalika an turaji al-masadir at-tarikhiyati al-mukhtalifah allati qad takunu mudhannu hadzal bahth.
thumma nuqarinuha bihi wa nuhalliluha tahlilan daqiqan wa narji'u ila an-naqushil mawjudati 'ala al-athar wa ila al-makhtutatil ilmiyah wa ghairiha. Oleh karena itu, harus ada pengujian kesaksian dari orang lain tersebut serta perlu dicermati kebenarannya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Misalnya ketika berita dari seorang sejarawan hanya dapat ditelaah secara tidak langsung dengan cara menelaah dari berbagai sumber yang tidak sumber yang mungkin menjadi premis penelitian ini, dan kemudian membandingkannya dengan hal itu. Kemudian kita menganalisisnya dengan cermat, kemudian kita merujuk pada prasasti atau barang antik dan pada manuskrip ilmiah dan lain-lain. Wa amal akhbaru syafawiyatu fayakunu tamhisuha bi tariqin mubashir wa dhalika bit ta'kid min sidqir rawi wa adalati wa innama yakunu dhalika bi tahqiqi syurut allati tushtaratu fi rawi war riwayah wa hiya, dan adapun berita lisan yang sampai secara lisan itu harus diteliti secara langsung, dan tentu ini merupakan karena berita ini harus kita koreksi atau teliti dari kebenaran dan keadilan seorang rawi misalnya, dan ini hanya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam para perawi, yaitu al-awwal adalatul rawi wa sidquhu wa adamu tajribatul kadhibi alaihi, yaitu keadilan seorang periwayat dan dia tidak berusaha membuat kebohongan dalam riwayat tersebut atau cerita yang tadi akhbaru syafawiyah. Wa tsani at-ta'kidu min annahu la yujadu sababun minal asbab yahmiluhu sababun minal asbab yahmiluhu 'ala al-ikhbaril haqiqah wa dhalika ka'anna takunu lahu muslihatan khassatan bi syakhsihi au hizbihi au muwali'an bi syahrati wa hubbudz zuhur. Yang kedua adalah menekankan bahwa tidak ada alasan baginya untuk mengatakan yang sebenarnya, seperti ketika ia memiliki minat khusus pada orang atau kecenderungan pada orang lain atau kelompoknya, atau juga menyukai ketenaran dan penampilan luar. Wasalis yajibu tahaqquq min wajhatin nadhri rawi in kanat lahu wajhatun nadhrin khassah yumkinu an tata'aththara biha akhbarahu wa adhhara mithalun lidzalika taqrirul lati yaktubuha murasalus suhuf wal majallat fil masail siyasiyah wal ijtimaiyah. Yang ketiga, sudut pandang narator harus diverifikasi jika ia memiliki sudut pandang khusus yang dapat mempengaruhi beritanya. Misalnya dalam laporan yang ditulis oleh seorang wartawan surat kabar dan majalah tentang isu-isu politik dan sosial. Thumma al-marhalatu tsaniyah min marahil istiqra' wa hiya marhalatul furud awil kashf. Kemudian tahap kedua dari tahap istiqra', yaitu tahap hipotesis awal kashf atau deteksi.
Wal fardu huwa ra'yun nadha'uhu ala sabilil hadri aw takhmini li tafsirin dhahiratin min al-dhawahir wa bayani ilmuha aw ma'lumiha. Hipotesis adalah pendapat yang kita letakkan atau kita berikan sebagai kehati-hatian atau dugaan untuk menjelaskan suatu fenomena dan untuk memperjelas bentuk dan status yang belum diketahui. Wa huwa marhalatun mutawassitatun min marahil istiqra. Dan ini adalah tahap penengah dari tahap istiqra. Kalau di sini induksi ya. Wa hiya taqa'u bainal mulahadhati wat tajribah wa bainal qanunul ilmi wan nadhariyah. Dzalika anna al-bahith la yumkinuhu an yantaqila faj'atan min mulahadhatihi li dhahiratin muayyanatin yudrikuha wa yulahidhuha fi ba'di juz'iyaniha la yumkinuhu an yantaqila min dzalika ila al-qanuni al-'ami wan nadhariyah wan nadhariyah al-kulliyah illa idza farada silatu bainadh dhahiri wa illatiha aw bainal illati wa ma'luliha la budda lahu idzan an yafruḍa li hadhihi dhahirah illa tama ala sabilil hadri aw at-takhmin thumma yuhawilu an yudallila ala sidqi hadzal fard fa in thabbatat sihhatuhu sara qanunan 'aman wa qa'idatan kulliyatan wa illam tathbit sihhatuhu sara fardan batilan wa wajaba alaihi an yantaqila ila fardun akhar. Dan ini adalah tahapan menengah dari istiqra ini karena terletak antara pengamatan dan percobaan dan antara hukum ilmiah serta teori. Karena seorang peneliti tidak bisa tiba-tiba berpindah dari pengamatannya terhadap suatu fenomena tertentu, mengamatinya dan mengamatinya pada beberapa bagian antara sebab dan penyebabnya. Maka ia harus memaksakan alasan untuk fenomena ini sebagai masalah kehati-hatian atau dugaan. Kemudian ia mencoba untuk memvalidasi hipotesisnya. Apabila summa yuhawil an yadul ala sidqi hadzal fard. Fal fardu huwa tariqul ilmi alladhi yasilul bahith ila nadhariyah wal qanunul 'am wa laysat an-nadhariyah tabi'an lidzalika siwa fardun thabbatat sihhatuhu siwa fardun thabatat sihhatuhu. Dan hipotesis merupakan jalur ilmiah yang membawa peneliti kepada teori dan hukum umum, dan karenanya teori tidak lain adalah asumsi yang telah terbukti kebenarannya. Wa min amthilati dzalika anna ba'dal ulama syahida insanan tanawala zarfih mata wa anna hayawanan akalahu famata fal mautu dhahiratun muayyanatun la hadzaha al-alim fi ba'dil juz'iyat faftarada illatu li hadhihi adh-dhahira hadhihi al-illah fi nadrihi hiya tanawalu zarfih
thumma ajra iddata tajarub ala hayawanatin ukhra hatta tusala ila sihhati fardihi wa minhu istanbatal qanunul am wa huwa anna zarfih yumitul hayawan au huwa illatun haqiqiyatun fi mautil hayawan. Contohnya ketika sebagian ulama menyaksikan seseorang yang memakan porfiri, nggak tahu seperti apa jenisnya, kemudian dia meninggal dan seekor binatang pun yang memakannya juga meninggal, mati. Maka kematian adalah fenomena khusus yang tidak diperhatikan oleh ilmuwan dalam beberapa hal. Jadi dia beransumsi penyebab fenomena ini sampai dia mencapai kebenaran hipotesisnya, dan dari situ dia menyimpulkan suatu hukum umum, yaitu bahwa porfiri atau zarbih yang tadi itu dapat membunuh hewan atau itu adalah penyebab nyata kematian seekor hewan. Wa min amthilatu al-fardil ilmi ma hadatsa lil alimil syahir Archimedes alladhi qad tawassala ila al-qanun at-tabi'i al-qail inna kulla jismin magmurin fil ma'i magmurun fil ma' fa innahu yashghulu hizan minal faragi bi miqdari hajmihi la waznihi. Sebagaimana Archimedes yang membuktikan hukum ini, yang menjadi fakta ilmiah yang mengatakan yang mengemukakan hukum alam yang mengatakan setiap benda yang dicelupkan ke dalam air menempati ruang-ruang sebanding dengan volumenya, bukan sebanding dengan beratnya. Ini suatu kisah yang masyhur ya, dari seorang Archimedes. Kemudian syurutul fardul ilmi, syarat hipotesis ilmiah. Al-awwal an yakuna al-fardu masbuwatan wa bimulahadhatin au tajribatin tajammalul bahith yastalhimu minha ma yumkinu an yufridahu minal furud wa dzalika mithlul furud al-mutaqaddimah. Jadi syarat hipotesis ilmiah ini, satu, hipotesis itu didasarkan pada pengamatan atau percobaan yang dirangkum oleh peneliti, kemudian menarik inspirasi dari mereka apa yang dia dapat simpulkan dari hipotesis, dan ini seperti yang telah dibahas sebelumnya. Wa tsani yajibu alla yata'arada al-fardu ma ayyi qanun tabi'i au aqli al-mu'tarif bih au aqliyin mu'tarifin bih. Faminal khata' masalan iftarada anna jinna sababan fi isabatin nisa bimardis sar' au annal aflak laha atharun fi hududil insan. Yang kedua adalah si hipotesis ini jangan bertentangan atau tidak boleh bertentangan dengan hukum alam atau hukum rasional yang diakui. Misalnya salah satu anggapan bahwa jin menyebabkan wanita menderita epilepsi atau benda langit yang mempengaruhi nasib manusia. Pasalis yajibu an yakuna al-fard mumakkinat tatbiqi ala jami'il halatil musyahadah. Fa in fassara ba'daha wa lam yufassiril ba'd al-akhar fala wa dhalika kaftiradi anna arsitu huwa alladhi ikhtara'a masailil mantiq kulliha fa inna hadha la yufassiru wujuda mabahithit ta'rif wal istiqra' inda kulli min sikrati wa aflatun wa qawanin al istiqra' inda baikunu istiwarat mil.
Kemudian syarat yang ketiga adalah hipotesis harus berlaku untuk semua kasus yang diamati. Jika beberapa di antaranya dijelaskan dan yang lain tidak dijelaskan, maka Aristoteles tidak mengasumsikan maka itu tidak mengasumsikan bahwa Aristoteles adalah orang yang menemukan semua masalah logika. Warawi yajibu an yakun al-fard qadiyatan qabilatan lil burhanati 'alaiha wa illa lamma istata'na wad'a jaddalil mutafailil litahminat wadhunun allati la yumkinu itsbataha bidalilin ijabiyyin wa dzalika kama idza qala qail innal illata fi suqutil ajsam hiya jadbun wa hiya jadbu arwahin qafiyatin laha aw annal alim makunun min dzarati ruhiyati la hasra laha fahadhihi furudun ghairu maqbulah. Yang keempat adalah hipotesis harus merupakan proposisi yang dapat dibuktikan. Jika tidak, kita tidak akan dapat membuat spekulasi dan kecurigaan serius yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti positif. Dan seseorang telah berkata, alasan jatuhnya tubuh adalah ketertarikan roh-roh tersembunyi kepada mereka, atau bahwa dunia terdiri dari atom-atom spiritual yang tak terhitung jumlahnya, maka ini adalah asumsi yang tidak dapat diterima. Summa al-fardul ilmi wa nadhariyah. Kemudian hipotesis dan teori ilmiah. Qulna innal fardul ilmi tafsirun muaqqatun lidh-dhahirati mawdu'il bahth. Amma al-qanun wa nadhariyah fahuma ibaratun an fardun sabbatat sihhatuhu wa qama dalilu ala tahqiqihi walidzalika ala tahaqquqihi walidzalika yajibu an na'lama annal fard huwal khutwah al-ula allati yakhtuha al-alim nahwa an-nadhariyah bal innahu laysat an-nadhariyah siwa fardun sabbatat sihhatuhu. Kita katakan bahwa hipotesis ilmiah adalah penjelasan sementara dari fenomena yang bersangkutan. Adapun hukum dan teori, adapun hukum dan teori itu adalah asumsi yang telah terbukti benar dan bukti untuk realisasinya telah ditetapkan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa hipotesis adalah langkah pertama yang diambil ilmuwan untuk menyimpulkan teori, tetapi teori tidak lain adalah asumsi yang telah terbukti secara benar. Ghairu anna kalimah nadhariyah qad tusta'malu ahyanan bima'nan akhar غير هذا المعنى فتستعمل نظرية بمعنى الفرد كما يقال نظرية التطور أو نظرية تهاب جوف الأرض وليس هذان الأمر أن سوى فرضين لم يثبت بعد صحتهما وتستعمل كلمة النظري في مقابل كلمة عملي. Namun kata teori kadang-kadang dapat digunakan dalam arti lain arti ini, sehingga teori digunakan dalam arti hipotesis seperti yang dikatakan teori evolusi dan teori peradangan bumi. Walaysa hadan al-amr an siwa fardain lam yasbut ba'da syaitan. Oke, skip.
ويجب أن تعرف أنه ليس كل فرد يتحول إلى نظرية علمية فهذا غير ممكن وهناك كثير من الفروض باق على حالته الفردية ولم يصل بعد إلى مستوى النظرية أو القانون. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua hipotesis berubah menjadi teori ilmiah. Hal ini tidak mungkin dan masih banyak hipotesis yang masih dalam keadaan hipotesis atau belum menjadi teori ilmiah dan belum sampai pada tataran teori dan hukum. ومن أمثلة الفروض التي تحولت إلى نظرية جميع القوانين العلمية التي تدرس الآن في علم الطبيعية والكيمياء مثل قانون أرشميدس في الأجسام الطافية وقانون بويل في الغازات وقانون الأرض والطب في علم الاقتصاد وقانون باستير في الميكروبات. Dan contoh dari hipotesis yang ditransformasikan atau berubah menjadi teori semua hukum ilmiah adalah yang sekarang kita pelajari dalam ilmu alam dan kimia seperti hukum Archimedes, kemudian Archimedes pada benda terapung, hukum Boyle pada gas, dan hukum permintaan dan penawaran dalam teori ekonomi, dan hukum Pasteur tentang mikroba. ومن الفروض العلمية التي لم تصل بعد إلى النظريات نظرية التطور. Dan di antara hipotesis ilmiah yang belum mencapai teori yaitu teori evolusi waftarada anna jawfal ardi multahid. Dan asumsi bahwa bagian dalam bumi itu meradang atau mempunyai ruangan. Wa in kana wujudun nafurat al-harah wal barakin ta'azzazahu wa taqwihi. Walaupun keadaan air mancur dan gunung berapi meningkatkan dan memperkuat pendapat tersebut. Waftarada annal qamara mu'ahwalu bisukan. Dan beransumsi bahwa bulan dihuni oleh orang-orang, mu'ahilun bisukan. Fa inna dzalika fard lam yasil ilal murattibatul yaqin al haqiqah. Dan asumsi itu tidak mencapai atau sampai pada tingkat kepastian dan kebenaran. Summal akhir fawaidul furud al-ilmiyah. Manfaat tugas atau hipotesis ilmiah. Al-fard huwa al-muqaddimah ad-daruriyah wal khutwatul ula lin-nadhariyah al-ilmiyah wa dhalika fil halat allati yumkinu lil bahith an yasila fihi ila nadhariyah ilmiyah bil ma'na ad-daqiq ay fil halat allati yumkinu al-burhanah 'alaiha biturukin ilmiyatin qati'atin. Hipotesis merupakan suatu permulaan yang penting. Dan langkah pertama untuk teori ilmiah dalam kasus di mana peneliti dapat sampai pada teori ilmiah dalam arti sempit, yaitu dalam kasus di mana ia dapat dibuktikan dengan metode ilmiah dan definitif, ilmiah yang definitif. Wasani qad yakunul fard halan limasailati minal masail allati la yumkinul wusul ila halliha nihaiyan. Hipotesis dapat menjadi solusi untuk salah satu masalah yang akhirnya tidak dapat diselesaikan. Wal akhir innal fard hatta walau kana khata'an qad yusalul bahithu ila natijatin ilmiyatin mufidatin wa annahu qad yastarshadu bihi fil wusuli ila al haqiqah. وذلك مثل افتراض العلماء قديما أن الكواكب تسير في مدارات دائرية فإن هذا انتباه الفلكيين في أن حركة الكواكب من أنواع الدائرات لا الخطوط المستقيمة وقد انتهى بهم الفرد إلى أن
yasilu ila fardin akhar qad yakunu sahihan wa huwa anna al-kawakib tasiru fi madaratin bidawiyatin asy-syaqq bi biyadawiyat asy-syaqq. Hipotesis meskipun salah dapat mengarahkan penelitian pada hasil ilmiah yang bermanfaat dan dapat menunjukkan untuk atau sebagai petunjuk untuk sampai pada kebenaran, seperti anggapan para ilmuwan kuno yang mengatakan bahwa planet-planet bergerak dalam orbit melingkar. Ini menjadi perhatian para astronom bahwa pergerakan planet-planet itu berjenis lingkaran atau tidak lurus. Garis dan hipotesis mereka berakhir tidak lurus. Dan hipotesis mereka berakhir dengan mereka mendapatkan hipotesis lain yang mungkin lebih benar, yaitu bahwa planet-planet bergerak dalam orbit elips. Kafaitu bayani hadza, ashkurukum ala kulli ihtimamikum wa u'idu ila ra'isil jalsa. Syukron ala bayanik ya akhi Asyaf Taufik Rahman. Sanastamir ilal mutakallim sani yakni Ukhti Rahmah Habibah falyatafaddal mashkurin. Naam, syukran ra'isil jalsa. Summa nastamir al-bayan. Al-awal, next slide. Al-awal ikhtilaful furud. Ikhtilaful furud. Hadhihi wal furud al-ilmiyah takhtalifu min haitsu suhulatuha wa su'ubatuha wa yumkin taqsimuha min haitsu tabi'atuha ila ma yali. Hipotesis ini berbeda dengan hipotesis ilmiah. Dalam hal kemudahan dan kesulitannya, dan mereka dapat dibagi menurut sifatnya sebagai berikut. Yang al-awwal fahumas suhul al-basit allazi yudrikuhul bahisu li awali wahli wa dzalika mislu iftirad anna illata tamuddul ma'adin hiyal hararah fa innal insan yudriku dzalika bisuhulatin ba'da mulahazah halah au isnatain. Yang pertama, ini adalah hal sederhana yang mudah dipahami atau disadari oleh peneliti pada pembahasan pertama, dan itu seperti berasumsi bahwa penyebab pemuaian logam adalah panas. Seseorang dengan mudah akan memahaminya atau menyadarinya setelah satu atau dua kasus. Jadi setelah satu kali atau dua kali pasti langsung paham. Terus asalnya wa minha as-sa'bul mu'aqqadu allati yahtaju ila dirasati wa ba'da nazari wa quwwatin firasah. Yang kedua itu yang sulit dan kompleks yang membutuhkan studi, pandangan dan kekuatan. Nah, yang ketiga wa minha ma yasilu ilaihil insan an tariqis sudfah wal ittifaq. Yang ketiga itu apa yang diperoleh seseorang secara kebetulan atau kesepakatan. Next. Al-marhalatu as-salisah min marahilil istiqra' marhalah an-nazariyah atau tahqiqul furud. Wat-tariqu allazi yaslukul insan wa yatba'u al-ulama li tahqiqi hadhil furud al-amaliyah wa isbatiha wa huwa ma yu'rafu bil marhalati tsalisah min marahilil istiqra' wa hiya marhalatu tahqiqil furud wa isbatiha wa hadha at-tariq yatanawwa'u ila naw'ain. Al-awwal tariqatul mubashir wa tsani tariqatul ghair mubashir. Jadi marhalatus salisah min marahil istiqra itu adalah metode hipotesis.
metode yang dilakukan oleh seseorang atau ilmuwan yang dalam mencapai dan membuktikan hipotesisnya mereka. Nah, metode ini memiliki dua jenis toriko. Yang pertama itu toriko mubashir dan yang kedua adalah toriko ghairu mubashir. Torikotul mubashir huwa an-naw'ul awal min tahqiqil furud huwa dzalika at-tariq alladhi yatamakkanu fihi al-alam min ikhda'iz zahirah litajriyah wa tamakkun min mulahazatiha. Wa ma'na dzalika anna al-insan yatadakhalu fi zahirah bi nafsihi fayudhifu ajza'an ilaiha au yang kusu minha. Jika diartikan, torikotul mubashir itu adalah toriko secara langsung atau ketika seseorang atau ilmuwan mengalami dan mengamati fenomena secara langsung. Waqad wada'a al-lamah al-failusuf al-injilizi Jun Citron Mil lihadan au min istidlal turuqan khasah li yathbutu biha au biwahidi minha al-furd al-ilmi wa yustadallu biha alaihi wa hadhihi turuq al-khasah tusamma fawaidul istiqra au fawainiyah wa hiya al-khamsah. Nah, terus ulama ilmuwan filosof dari Inggris Al-Injilizi yang bernama John Farmiel telah membagi torikoh eksperimen atau metode eksperimen ini terbagi menjadi 5. Al-awal torikotul ittifaq, asanian torikotul ikhtilaf, as-salisah torikotul ittifaq wal ikhtilaf, al-khamisah torikotul ikhtilaf, summa al-khamisah torikotul bawaqi. Jadi metode yang pertama itu adalah metode persetujuan, metode yang kedua adalah metode perbedaan, yang ketiga adalah gabungan antara persetujuan dan perbedaan, yang keempat merupakan metode persamaan, yang kelima merupakan metode sisihan. Terus thariqatul ghairu mubashir huwa tariqatul lazi la yumkin ikhda'uz zahirah fihi litajriyah wa fi hadhil halah tustakhdamu li isbatil faradi tariqatu tusamma at-tariqa al-qiyas wa hiya tariqatu ghairu mubashir. Metode tariqatul mubashir adalah metode cara di mana fenomena tersebut tidak bisa dilakukan percobaan, dan dalam hal ini digunakan metode yang disebut metode kias, metode yang membuktikan hipotesis ini. Wadzalika anna hadhihi turuq al-khamsah mutaqaddimah la yumkin istikhdamuha fil kasfi an illatil asya au ma'lumatiha jami'an fa inna hunaka halah wa zawahira la yumkin ikhda'uha litajribah wa la yumkin musyahadah. Mana nih? Wah, Rama kemana ini? Alek. Aduh, udah malam lagi. Wah, bener keluar ya.
Oh, ada lagi. Halo, Aman sekarang aman. Ya, nggak ada lagi. Nam. Ada, udah bisa belum? Udah. Aduh. Wah, repot ini jaringan ini. Saya kedengeran nggak sih? Putus-putus. Putus. Nah, udah kayaknya sekarang. Ah, itu lagi. Sok. Naam, suma at-tariqatu ghairu mubashir huwa at-tariqatu alladhi la yumkin ikhda'u zahirah fihi litajriyah wa fi
hadhihi halah tustakhdamu li isbatil fardhi at-tariqatu tusamma tariqatul qiyasiyah wa hiya tariqatu ghairu mubashir. Jadi metode ghairu mubashir adalah metode cara di mana fenomena tersebut tidak bisa dilakukan percobaan, dan dalam hal ini digunakan metode yang disebut metode untuk membuktikan hipotesis ini, dan disimpulkan bahwa si peneliti tidak dapat merasakan fenomena tersebut secara langsung. Wadzalika anna hadhihi turuq al-khamsah al-mutaqaddimah la yumkin istikhdamuha fi kasfi an illatil asya aw ma'lumatiha jami'an. Fa inna hunaka halatin wa zawahira la yumkin ikhda'uha litajribah wa la yumkin musyahadatu illatiha fi tabi'ah wa fi hadhihi al-halah tustakhdamu tariqatul ukhra ghairu hadhihi turuq al-khamsah al-mutaqaddimah wa tusamma hadhihi at-tariqah bitariqatit tatbiqiyah au qiyasiyah wa hiya tariqatu tubda bil ma'lumat wa tasaddu minha ila liha. Jadi singkatnya metode tariqatul ghairu mubashir ini metodenya itu tidak menggunakan metode yang 5 tadi yang sebelumnya di mubashir. Karena metode ghairu mubashir itu memiliki metodenya tersendiri, turuknya tersendiri. Summa at-tariqatul qiyasiyah fi itsbatil furud. At-tariqatu al-qiyasiyah fi istikhdamil furud tustakhdamu hadhihi at-tariqah fi tahqiqil furud al-ilmiyah allati la yumkin isbatuha bitajriyah wa dzalika kal furud allati yaftariduha ulama il-falak au amma tabaqatil ard khasan bihadaini maudu'aini. Jadi tariqatul qiyasiyah ini tariqatul yang disebut tadi tariqatul, bahwa tariqatul ghairu mubashir itu disebut juga sebagai tariqatul qiyasi fi fi'li istidbatil furud. Nah, metode ini disebut dengan metode terapan atau metode standar. Dan metode ini adalah metode yang dimulai dengan informasi dan selanjutnya ke penyebab atau suatu peristiwa tersebut. Nah, metode ini digunakan untuk mencapai asumsi ilmiah yang tidak dapat dibuktikan dengan pengalaman, seperti yang diasumsikan para astronot atau ahli geografi bumi. Wa min amsila dzalik asyakhsun dakhala baitun fawajada mata al-bait muba'tharon wa hay'atuhu mukhtallah wa nizamuhu mughayyaran fa inna awalal fardi yatabadaru ila dihni huwa anna qad dakhala al-bait wa yastafu min hadhihi al-furud anna lisi la budda an yakuna qad kasa faqala al-bab. Jadi contohnya ini adalah seseorang memasuki rumahnya. Nah, di rumahnya ini pas dia masuk rumah itu dia menemukan barang-barangnya dia itu udah berserakan. Udah nggak teratur lagi tuh, udah berantakan. Nah, anggapan yang pasti pertama kali dia tanggap adalah muncul di benaknya itu yang pertama kali adalah bahwa ini nih pencuri udah masuk nih ke rumah. Nah, pasti yang dia bayangin pencuri ini udah ngedobrak pintu rumahnya, udah mecahin jendelanya, dan udah nyuri barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut berserta uang yang si pencuri ini temukan. Dan pemilik rumah juga menemukan jejak
tangan pencuri di beberapa barang. Jadi maksud dari thariqah ini bahwa seseorang itu nggak pernah ngalamin sebelumnya. Jadi kayak ya dia nggak pernah ngalamin itu, nah akhirnya kejadian. Nah itu. Nah terus at-thariqatul mubasyir li tahqiqil furud itu kan tadi dibagi jadi 5 kan yang di awal itu. Ada thariqatul ittifaq, thariqatul ikhtilaf, thariqatul ittifaq wal ikhtilaf. Terus yang keempatnya itu ada thariqatut taghayyur an-nasbi. Terus yang kelimanya ada thariqatul bawaqi. Nah, ini bakal dijelasin lagi yang pertama, dari yang nomor pertama itu metode persetujuan atau thariqatul ittifaq. Wa yuhaddadu mailun nafsi biqaulihi idza tafaqat halatan au aksar li zahirah al matlub mahsuha fi zorfin wahidin faqat waqtalafat fi ma ada fa inna hadhihi zorfa al wahid allazi tattafiqu fihi wa sababu zahirah. Jadi metode ini itu jika ada 2 atau lebih permasalahan atau kasus yang akan diselidiki, maka orang yang meneliti tersebut akan memilih satu permasalahan tersebut. Amsilah dari contohnya. Zahara li ba'di ashab al-a'mal anna umalah ba'da alaihi mudhafu wa qala intaju fi masna wa arada anna ya'rifu illata hadhihi ad-dhafi wa qillata intaji fakhtara salasah min ulama min ummalih min alladhi zahara alaihi mudhaf. Jadi contohnya yang dimaksud itu adalah ada 2 kasus. Nah, orang tersebut akan memilih salah satu kasus untuk menjadi penyebab permasalahan tersebut. Atau bisa dibilang kayak gini. Contohnya kayak rumah runtuh. Rumah itu kan penyebabnya itu banyak. Nah, contoh dari salah satu penyebab karena banyaknya ini runtuh kan banyak nih penyebabnya. Nah, itu kan bisa fondasi nggak kuat, dinding rapuh, bocor atau segala macam lainnya yang menyebabkan rumah itu runtuh. Nah, dari penyebab-penyebab itu, dia tuh milih satu yang ditetapin buat jadi masalahnya itu. Jadi kayak misalkan tembok runtuh, ya itu jadi penyebab utama si rumah ini rubuh gitu. Terus nastamir asani thariqatul ikhtilaf atau thariqatut talazum fi takhluf. Thariqatul ikhtilaf wa yuhaddadu wa yuhaddaduha mubalun biqaulihi iza wujidat zahiru fi halati walam tujadu fi halatil ukhra wa kanat halatan muttafaqain fi jami'it zurufi illa fi zorfin wahidin yujadu indal wujudi zahirah wa la yujadu inda ikhtilaiha kana hadza zorfu wa sababu zorf. Jadi, jika ada fenomena dalam kasus dan tidak ada pada kasus lainnya, dan ada 2 kasus yang sama, nah 2 kasus yang sama itu yang menetapkan sebuah fenomena. Al-misal, la khoto ba'dul ulama an-nada yatakawanu fil layalal hadiah tahta sama sofiyah kholiyah minal ghuyum. Beberapa ilmuwan telah memperhatikan atau bisa dibilang memperhatikan bahwa embun ini terbentuk pada malam-malam yang cerah dan tidak berawan.
summa nastamir qimatu hazihi tariqah al-ilmiyah. Al-awal hadhihi tariqah afdal min sabiqatiha lidarajati anna ba'dul ulama yara fiha tariqatut tajribah fihi ni yara anna tariqah al-awal hiya tariqatul mulahazah wala syakka anna tajribah afdalu min mulahazah. Yang pertama itu adalah metode ini lebih baik dari sebelumnya, sejauh sebagaimana ulama melihatnya sebagai metode eksperimen. Terus yang kedua, walakinahu ma'a fadli hadhihi tariqah ala awal fa innaha la takhlu min uyub aidan wa innahu yatawajjahu ilaiha min naqdima wajjahnahu ila tariqatis sabiqah min ta'aqqudiz zawahir wa su'ubatil imam bil awdu'i wa syuruti wa zurufi al-muhitah bisyai'. Namun meskipun keunggulan metodenya atas yang pertama itu bukan tanpa kurang dan diarahkan dari kritik apa yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, yang ketiga, laisa min daruri an yakunal amr mukhtalif fi wahidah fa innahu yajuzun an takhtalifal halatan fi aktsari min syai'in wahid wa takunul illata fi hudusi zahirah hiya majmu'ati hadhil umur. Tidak perlu bahwa hal yang disengketakan di satu karena diperbolehkan untuk dua kasus berbeda dalam lebih satu hal. Mungkin yakfi kafaitu minni a'ud ila ra'isil jalsah. Syukran ala bayaniki ya Ukhtina Rahmah Habibah. Sanastamir al-bayan ilal mutakallim akhir yakni ala nafsi Mustafa Sahal. Next slide. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan tariqatul ittifaqi wal ikhtilafi. Wa yumkinu tahdiduha tahdidan ramziyan bima ya'ti. Idza kanat hunaka salsatani minal halati tujadu az-zahiratu fi ihdaha tan'adimu fis saniyati. Wa wujida annal halati al-ula allati tujadu fiha az-zahiratu tattafiqu ala amrin wahidin wa annal halatil ukhra tattafiqu fi taghayyubi hadzal amri al-wahidi dzalika ala anna hadzal amra huwal illah. Yang ketiga, metode persetujuan dan ketidaksetujuan. Ini dapat didefinisikan secara simbolis sebagai jika ada dua rangkaian kasus, ada fenomena di salah satunya dan tidak ada di yang keduanya. Dan ternyata kasus yang pertama di mana fenomena itu ditemukan setuju dengan satu hal dan kasus lainnya setuju dengan tidak adanya hal yang satu ini. Karena hal ini adalah penyebabnya. Qimatu hazihi tariqati awalan hazihi tariqah yumkinu irja'uha ila tardidi allazi arafaha al-munatiqatu al-qudama bi anna iradal awsafi allati tahtamilu aqlan antakuna illatun fi zahirati wa ibtalu alaitin ba'duha litanhasira al-ilatu fil baqi wa hadza tardidu yara ba'dul ulama annahu yufidul yakin wal haqqu annahu la yalzamu minhu ifadatal yakin li jawazi an yakuna tardidu ghairu hasirin wa antakuna al-illatu ghairu ma zukira.
Nilai dari metode ini, yang pertama, cara ini dapat ditelusuri kembali pada pengulangan yang diketahui oleh para juru bicara zaman dahulu, bahwa pencantuman uraian-uraian yang secara wajar dapat dianggap sebagai penyebab dalam suatu fenomena dan meniadakan beberapa di antaranya sehingga penyebabnya terbatas pada yang lainnya. Pengulangan tidak terbatas dan penyebabnya tidak disebutkan. Sanian, hazihi tariqah yumkinu an yutawajjaha ilaiha ba'dun nuqudi allati wujjihat lil halataini as-sabiqataini. Iza laisa yulazimu an tattafiqa al-halatu fi syai'in wahidin aw takhtalifu fi amrin wahidin. Yang kedua, cara ini mungkin ditujukan pada beberapa kritik yang ditujukan pada dua kasus sebelumnya, karena kasus-kasus tersebut tidak perlu bersepakat dalam satu hal atau berbeda dalam satu hal. Next slide. Rabi'an, tariqatu taghayyurin nisbi awit talazumi fit taghayyuri. Metode yang keempat yaitu tariqah taghayyur nisbi atau talazum fit taghayyur. Hazihi tariqah ta'tamidu ala fikratin an baina ay hadisataini aw zahirataini ihdahuma illatun wal ukhra ma'lulun talazuman bihaisu inna ay taghayyurun fil illati yuhdisu taghayyurun mawaziyan lahu fil ma'luli wa hiya tushbihu tariqatat talazumi fit takhallufi lidarajati anna ba'dal ulama'i yaraha halatan khasatan minha aw annaha hiya wa laysal amru kadzalik fa inna hazihi tariqata takhtalifu anil ula fi umur. Metode yang keempat ini didasarkan pada gagasan bahwa antara dua peristiwa atau fenomena yang salah satunya merupakan sebab dan yang lainnya merupakan akibat. Jadi yang satu sebab, yang satu lagi akibat. Terdapat koherensi padanya sehingga setiap perubahan pada sebab menyebabkan perubahan paralel pada akibat. Jadi sebabnya berubah maka akibatnya juga berubah. Dan ini mirip dengan metode koherensi dalam keterbelakangan. Sejauh beberapa ahli melihatnya sebagai kasus khusus atau memang demikian, dan ini tidak terjadi karena metode ini berbeda dari yang pertama dalam beberapa hal. Al-alif, annal illata badalan min an tahtalifa kulliyatan fayakhtalifu taba'an lizalika ma'lulaha. Kama fi tariqatil ikhtilafi taghayyurul illatu huna taghayyurun juz'iyyan fayastalzimu dzalika taghayyurun musawiyan lahu fil ma'luli. Bahwa penyebabnya bukannya keterbelakangan sepenuhnya, tertinggal di belakang karena akibatnya. Seperti dalam metode perbedaan penyebabnya di sini berubah sebagian, dan ini membutuhkan perubahan yang sama dalam efeknya. Alba, inna hazihi tariqah tufidu fi taqdiril asya'i taqdiran kamiyan. Falaisal hadafu minha kashfasillah bainal illati wal ma'luli faqat. Bal bayanu hazihi sillah wa syarhuha syarhan kamiyan madbuton. Bahya taghayyuru tariqatil ikhtilafi min hazihi nahiyati aidan. Yang B, metode ini berguna dalam mengevaluasi sesuatu secara kuantitatif berdasarkan jumlahnya antara sebab dan akibat saja, karena berbeda dengan metode perselisihan dalam hal ini. Next. Komisan. Masih sebelumnya. Qimatu hazihi tariqatil ilmiyah. Nilai metode ilmiah ini. Awalan, hazihi tariqah afdalut turuqi jami'uha.
li'annaha kama ta'tamidu ala qanunil ilmiyati misla sabiqatiha. Yazidu 'alaiha annaha tubayyinu sillata bainal illati wa ma'lulaha kamiyan wa tathbituha bidiqqatin mimma yu'akkadul 'alaqah bainaz zahirah wa illatiha fahiya min hazihin nahiyah tarikin lidiqqati wal itqani fil ahkami. Yang pertama, metode ini adalah yang terbaik dari semua metode karena sama seperti ia bergantung pada hukum sains seperti pendahulunya. Ia juga menunjukkan hubungan antara sebab dan maknanya secara kuantitatif dan mengendalikannya dengan presisi, yang menegaskan hubungan antara fenomena dan penyebabnya, sehingga merupakan jalan menuju ketepatan dan kesempurnaan dalam berhukum. Sanian, hazihi tariqah nafi'atun fi dirasati zawahiri syadidatit ta'kidi al-mustabik kazawahiril ijtimaiyah wa zalika bisyarhiha ala daw'in nasabil adadiyah. Yang kedua, metode ini berguna dalam mempelajari fenomena yang sangat kompleks dan saling terkait, seperti fenomena sosial dengan menjelaskan berdasarkan rasio numerik. Next. Pemisan. Thariqatul Bawaki. Metode Thariqah Bawaki. Yu'abbaru anha Mil nafsuhu biqaulihi. Diungkapkan oleh Mel sendiri dengan yang mengatakan itrahu min ay zahiratal asya'il ma'rufi annaha ma'lulatun li ba'di ilali ma'rufah fayakunul baqi minaz zawahirati ma'lulan lil ba'dil akhari min tilkal ilali. Mel mengatakan kurangnya fenomena apapun dari hal-hal yang diketahui disebabkan oleh beberapa penyebab yang diketahui, sehingga sisa fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab tersebut. Maksudnya gimana? Wa ma nazalika annahu idza addat majmu'atun minal muqaddimati ila majmu'atin ukhra minat tanaiji wa amkana irja'u jami'in nataiji illa wahidatan minha ila jami'il muqaddimati ma ada wahidatan minha fa innahu minal murajjihi an tujada alaqatu bainal muqaddimati wan natijatil baqiyataini. Artinya, jika suatu himpunan premis mengarah ke himpunan hasil yang lain dan dimungkinkan untuk mengembalikan semua hasil kecuali salah satunya ke semua premis, maka kemungkinan akan terjadi hubungan antara premis-premis tersebut, sisa premis dan hasilnya. Qimatul ilmiah li hazihi tariqah. Nilai ilmiah dari metode ini yara Mil nafsuhu mubtadi'un hazihi tariqata annaha min azami wasailil istiksyafati wa annaha nafi'atun fil istiksyafi aksara minha fil burhanati walizalika fahiya la tastakhdimu fil burhanati ala yakiniyatis sababi wa inna ma yastakhdimu ghayraha min baqit turuki fahazihi tariqah izan tariqah wa muwajjahah wa mursyidah ila an ma'urifa min qawanin laisa kafiyan fi syarhi ma yuhitu bizahirati min az-zurufi wa annahu la yazalu hunaka jawanibu biduni syarhin. Mel sendiri, pembuat atau inovator metode ini, melihat bahwa ini adalah salah satu cara eksplorasi terbesar dan lebih berguna dalam eksplorasi daripada demonstrasi, dan oleh karena itu tidak digunakan dalam membuktikan kepastian penyebabnya, melainkan digunakan
lain metode, sehingga metode ini adalah metode membimbing dan membimbing sampai apa yang diketahui hukum-hukumnya tidak cukup untuk menjelaskan keadaan di sekitar fenomena, dan masih ada aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan. Tanbih, perhatian, hazihi hiya turuqul istiqra'i wa qawaninihi al-khamsah ibtida'aha al-filsuf al-injiliziyah mil wa syarahaha li bayani tahqiqil furudil ilmiyah wa tasabbutu min sihhatiha aw khatatiha walakin hazihi turuqu kama tusta'malu fi tahqiqil furudi wa tasabbutu minha wal istidlalu 'alaiha yastamilu ba'daha kadzalika fi wada'il furudi wal kashfi anha kama taqaddama bayanu hadzalik wa khosatan fi tariqati taghayyurin nisbi wa tariqatil bawaqi. Ini adalah metode induksi dan 5 hukumnya yang ditemukan oleh filsuf Inggris, yaitu Mill. Dan penjelasannya adalah untuk memperjelas realisasi hipotesis ilmiah dan untuk memverifikasi validitas atau ketidakberadaannya, terutama dalam metode perubahan relatif dan metode residu. Naktafi minna nashkurukum ala kulliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya? Udah. Ya, nah, stop dulu.